Peristiwa Revolusi 1926 di Banten merupakan kali pertama kaum komunis menampakkan dirinya dalam bentuk gerakan politik di Indonesia. Meskipun berlangsung singkat, pemberontakan ini menunjukkan fakta bahwa agitasi komunis pada awal abad ke-20 memperoleh dukungan rakyat. Yang unik dalam peristiwa Revolusi 1926 di Banten, kaum komunis bekerjasama dengan para ulama serta pendukungnya dari kalangan petani pedagang untuk melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ulama tampil menjadi aktor sentral dalam pemberontakan ini, sebagaimana perlawanan-perlawanan sepanjang abad ke-19, seperti pemberontakan petani Banten 1888. Para ulama Banten dengan semangat jihad fisabilillah menjadi motor penggerak pemberontakan yang ditujukan bukan hanya kepada pemerintah kolonial, tetapi juga kepada penguasa pribumi yang dianggap sebagai kaki tangan penjajah. Bagi PKI, kekecewaan para ulama kepada pemerintah kolonial dapat dijadikan sebagai alat perjuangan partai. Para agen propaganda membujuk mereka bahwa Islam tidak akan pernah dapat bebas di bawah pemerintah Hindia Belanda. Mereka berjanji jika Islam berada dalam naungan komunisme, agama akan dibebaskan bukan untuk dibatasi, sebagaimana yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Pemberontakan dimulai di Labuan pada lewat tengah malam tanggal 12 November 1926. Sekitar 300 sampai 400 orang bersenjata bergerak melakukan penyerangan terhadap rumah Wedana. Dalam penyerangan itu, seorang polisi pengawal berhasil menembak seorang pemberontak hingga tewas. Sementara kelompok lainnya meringkus Benyamin dan berhasil menguasai stasiun kereta api. Benyamin adalah satu-satunya orang Belanda yang berada di kota itu. Ketika berada di tangan pemberontak, Benyamin berusaha lepas dan mengatakan bahwa ia akan masuk Islam. Namun pemberontak memutuskan untuk menghabisi nyawanya. 2 orang polisi juga tewas dan asisten Wedana terluka parah oleh pemberontak. Selain itu, kediaman pensiunan Patih juga tidak luput dari sasaran para pemberontak pada malam itu. Sayangnya, para pemberontak gagal memutus semua kabel telepon di Labuan dan Menes. Keterlambatan ini membuat pihak Batavia menyiagakan kekuatan militernya dan menjelang pukul 4 dini hari, 100 personil di bawah pimpinan Kapten Becking berangkat menuju Banten pada pagi tanggal 13 November. Kelompok pemberontak hanya mempunyai sedikit senjata api dan tidak sepadan bila dibandingkan dengan tentara Becking. Dengan demikian pasukan Becking dengan mudah mengatasinya. Hingga tanggal 8 Desember 1926, 916 orang ditangkap. Itu tidak termasuk dengan ratusan orang yang diinterogasi dan dilepaskan beberapa hari kemudian. Kendati demikian, banyak dari pemberontak yang masih selamat. Mereka berhasil lolos, salah satunya adalah Kiai Mukri. Selain Kiai Mukri, ada kira-kira 10 orang yang berhasil mencapai Malaya melalui Palembang dan tinggal di sana bertahun-tahun. 2 orang dari mereka yang paling terkemuka adalah C. Mamat, Ketua PKI Subseksi Anyer, dan Tubagus Alipan. Mereka yang tertangkap, ada yang dipenjara dalam waktu lama sebelum diadili, dan bahkan 4 diantaranya divonis mati dan dieksekusi dilakukan di penjara Pandeglang pada tanggal 16 September 1927. Mereka yang kemudian dikenai hukuman penjara sebanyak 700 orang dan 99 orang lainnya yang tidak cukup bukti akhirnya menjadi interniran di Kamp Bovendigul. 11 dari 99 orang yang menjadi tahanan adalah guru agama. 27 orang lainnya atau hampir sepertiganya adalah yang telah melaksanakan haji ke Mekah. Salah satu di antara mereka adalah seorang ulama terkemuka tokoh sentral gerakan revolusi ini, yaitu Kiai Haji Tubagus Ahmad Khotib. Setelah hampir 20 tahun menjadi seorang digulis, ia pulang ke Banten untuk mempertahankan Republik Indonesia. Ia diberi amanat sebagai residen pertama Banten pada masa kemerdekaan. Atas jasanya itu, ia diusulkan menjadi pahlawan nasional.